Jadi pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami. Sekalipun kami Tuhan tidak pernah setia, bahkan jarang setia di hadapan-Mu, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah pungkiri bagi hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa kasih Tuhan terlalu besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan pada hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati firman Tuhan pada hari ini, sehingga firman-Mu yang akan menjawab setiap pergumulan kami, sehingga firman Tuhan yang akan menjawab setiap pertanyaan kami, dan firman Tuhan menjadi jawaban kami kemanapun kami melangkah ya Tuhan. Mari Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan jemaat Tuhan yang beribadah di rumah-rumah. Biarlah Tuhan memberkati dimanapun mereka berada pada saat ini yang mendengarkan firman-Mu. Berkat yang sama, kuasa yang sama, memulihkan mereka, mengubahkan keadaan mereka, dan firman-Mu menjawab setiap pergumulan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Baik, shalom. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu di tempat ini, dan sekaligus salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah dimanapun Bapak Ibu yang sedang menyaksikan khotbah ini. Khotbah diberitakan dari Geraha Vision of Eagle, Jakarta Timur. Baik, pada hari ini saya akan berkhotbah didasarkan kepada kitab Perjanjian Baru, yakni Injil Matius pasal 23 ayat 37 dan 38. Pada hari ini saya akan berkhotbah didasarkan kepada kitab Injil Matius pasal 23 ayat 37 dan 38. Bertolak dari nats ini saya akan berkhotbah dengan judul Ketika Tuhan Menangisi Yerusalem. Saya akan berkhotbah dengan judul Ketika Tuhan Menangisi Yerusalem. Perhatikan Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 37 dan 38. Demikian Alkitab mencatat. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Demikian firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nats ini berlatar belakang ketika Yesus mengeluhkan keadaan Yerusalem, ketika Yesus mengeluhkan sifat-sifat ahli Taurat, ketika Yesus mengeluhkan orang-orang Farisi, orang-orang munafik. Bahkan sebelum kita ke pembacaan pasal 23, masih di pasal 23, tetapi sebelum pas ayat 36, dikatakan bahwa beberapa kali Yesus mengecam mereka dengan kata celakalah kamu. Sehingga sebelum kita kembali kepada pasal 23 ayat 37, pasal 23 ayat 1 sampai kepada ayat 36 tentunya, di sana beberapa kali Yesus mengeluhkan orang-orang Farisi, beberapa kali Yesus mengeluhkan ahli-ahli Taurat, beberapa kali Yesus mengecam yang namanya orang-orang munafik, Bapak Ibu. Dikatakan di sana celakalah kamu. Ada banyak mengapa Yesus mengatakan celakalah kepada mereka. Salah satunya adalah karena ahli-ahli Taurat, mereka hanya pintar di dalam teori, mereka hanya tahu teori tetapi mereka tidak melakukan yang namanya firman Tuhan. Salah satu yang lain dikatakan bahwa ahli-ahli Taurat ini mereka terlalu pintar untuk membujuk orang untuk ikut kepada hukum Taurat. Tetapi pada saat itu mereka memprovokasi mereka supaya mereka lebih daripada hidup mereka atau mereka keadaan mereka lebih buruk daripada sebelumnya, Bapak Ibu.
Makanya dikatakan bahwa Yesus seringkali atau beberapa kali mengecam mereka dengan berkata, celakalah kamu. Karena kenapa? Ada banyak kedurjanan-kedurjanan yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat. Ada banyak kedurjanan-kedurjanan yang didapati di dalam diri mereka, Bapak Ibu. Inilah alasan mengapa Yesus menangisi Yerusalem. Sehingga dikatakan kepada pembacaan firman Tuhan yang barusan dikatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Ini adalah keluhan Yesus kepada Yerusalem. Ini adalah tangisan Yesus kepada Yerusalem. Dikatakan ketika ada orang nabi-nabi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Ketika diutus nabi-nabi untuk memberitakan keselamatan kepada mereka. Tetapi Yerusalem seolah-olah tidak mau tahu, Bapak Ibu. Bahkan dikatakan bahwa Yerusalem mereka membunuh nabi-nabi. Yerusalem mereka melempari nabi-nabi yang membawakan Injil keselamatan kepada mereka. Bahkan saudara, yang paling menarik, Yesus membuat satu ilustrasi, dikatakan seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Bahkan sampai Yesus membuat satu ilustrasi, dikatakan seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya tetapi kamu tidak mau. Saudara, ada suatu kisah nyata ketika di salah satu desa ada kebakaran yang hebat, kebakaran perumahan, kebakaran rumah-rumah. Para petani dari ladang mereka pulang, mereka berusaha menyelamatkan rumah mereka, berusaha menyelamatkan barang-barang yang tertinggal. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka melihat ternyata desa mereka sudah rata dengan tanah, Bapak Ibu. Yang paling menarik, ketika satu petani dia melihat di salah satu kandang ayam, dia melihat bahwa kandang ayam itu sudah terbakar hangus. Dan dia mendengar ada suara anak-anak ayam, dia mencari kemana-mana tetapi dia tidak menemukan. Tetapi ketika suatu ketika dia melihat di gumpalan tanah, ternyata ada di situ seekor induk ayam, dia sedang mengerami anak-anaknya, dia sedang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi induknya sendiri, ia sudah mati terbakar. Induk ayam ini diilustrasikan oleh Yesus. Demikianlah Yesus ingin mengumpulkan anak-anaknya. Demikianlah Yesus ingin menyelamatkan Yerusalem. Demikianlah Yesus ingin menyelamatkan Yerusalem pada saat itu, Bapak Ibu. Dikatakan seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya tetapi kamu tidak mau. Kita melihat induk ayam, dia harus berkorban, Bapak Ibu. Ketika Raja Wali datang untuk menyergap anak-anaknya, ketika Raja Wali berusaha untuk mengganggu anak-anaknya, seekor induk ayam, dia harus mengumpulkan anak-anaknya supaya anak-anaknya ini tetap selamat sekalipun nyawanya menjadi taruhan. Ini adalah ilustrasi yang sangat bagus yang dibuat oleh Yesus sendiri. Bahkan itu menggambarkan hati Yesus kepada Yerusalem, Bapak Ibu. Dikatakan sebenarnya bahwa Yesus mau mati untuk mereka, bahwa Yesus mau berkorban untuk mereka, tetapi Yerusalem tidak mau peduli dengan itu. Tetapi Yerusalem tidak mau peduli dengan itu, Bapak Ibu. Dan terbukti bahwa Yesus mati untuk mereka, tetapi Yerusalem sendiri mereka cuek. Bahkan sampai hari ini dikatakan bahwa Yerusalem yang sekarang mereka masih diperhamba dengan hukum Taurat. Inilah mengapa Yesus mengeluhkan mereka. Inilah mengapa Yesus menangisi mereka. Inilah mengapa Yesus berduka atas hidup mereka. Yesus sebenarnya mau supaya mereka selamat. Ini adalah kepedulian hati Yesus supaya mereka selamat, supaya Yerusalem tidak ada yang binasa. Yesus peduli dengan mereka. Dan ini adalah salah satu alasan kita dari visi kita. Kita memiliki hati yang peduli kepada jiwa-jiwa. Karena apa? Bahwa Yesus peduli kepada Yerusalem. Yesus tidak mau satupun yang binasa dari mereka. Yesus mau supaya Yerusalem diselamatkan, Bapak Ibu. Yesus mau menyelamatkan yang terhilang. Sehingga visi kita tahun 2022, selamatkan hilang, selamatkan jiwa yang terhilang dengan antusias, dengan kepedulian yang tinggi. Waktunya bagi kita jangan hanya memikirkan dirimu, jangan hanya memikirkan keluargamu, tetapi dikatakan pikirkan daerahmu seperti Yesus memikirkan Yerusalem. Seperti Yesus peduli dengan Yerusalem, demikian kita seharusnya peduli dengan tetangga-tetangga kita, Bapak Ibu.
Begitu besar kasih Yesus kepada mereka. Tetapi mereka sendiri menolak yang namanya keselamatan. Mereka menolak Yesus, bahkan dikatakan ada banyak nabi-nabi yang mereka bunuh. Ada banyak nabi-nabi yang mereka lempari. Mereka tidak mau diselamatkan. Mereka tidak peduli dengan keselamatan Bapak Ibu. Hati Yesus sungguhnya untuk Yerusalem. Tetapi mereka tidak mau peduli dengan itu. Hati Yesus, saya katakan Yesus sangat berduka. Yesus meratapi mereka. Yesus mengeluhkan keadaan mereka. Sama seperti halnya ketika mungkin Bapak Ibu sudah di WA-in dari gembala, sudah dikunjungi dari gembala. Tetapi Bapak Ibu ada alasan untuk ini tidak beribadah. Alasan ini untuk ini tidak datang ibadah. Sebenarnya hati gembala, dia mungkin mengizinkan Bapak Ibu untuk tidak hadir. Tetapi hatinya begitu sedih. Kalau dalam satu keluarga Bapak Ibu mungkin anak-anakmu, saudara, orang tua sebagai orang tua memberikan nasihat, memberikan suatu bujukan supaya anak-anak ini lebih baik. Tetapi anak-anak ini bertolak dari nasihat orang tuanya. Mungkin hati orang tua begitu sedih. Mungkin hati orang tua menangisi anak-anaknya demikian. Karena apa? Orang tua tahu bagaimana nanti anak-anak ini ke depan. Orang tua tahu bagaimana nanti anak-anak ini berhasil atau tidak. Kalau dia ikuti didikan orang tua, maka dia akan berhasil. Demikianlah hati Yesus. Dikatakan dia sangat tertarik. Dia sangat peduli dengan Yerusalem. Dia sangat mengasihi Yerusalem. Sehingga dikatakan bahwa Yerusalem adalah satu kota yang ditangisi oleh Tuhan sendiri. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan melempari mereka dengan batu. Engkau membunuh mereka, orang-orang yang diutus kepadamu, yang membawa kabar baik kepadamu, tetapi engkau menolak mereka. Ayat 38 dikatakan, lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Bapak Ibu, tahun 70 setelah Masehi dikatakan bahwa seorang Raja Titus, ia berhasil memporak-porandakan yang namanya Yerusalem, sehingga dari situ Yerusalem terpencar ke semua daerah Bapak Ibu. Dan tahun 1948 memang beberapa negara kembali kepada Yerusalem, beberapa suku kembali kepada Yerusalem, tetapi sampai sekarang perhatikan bahwa Yerusalem menjadi perdebatan, menjadi rebutan antara Palestina dan Israel. Ini menandakan bahwa perang selalu terjadi di Yerusalem. Kedamaian tidak pernah terjadi di Yerusalem. Karena apa yang pertama tadi, mereka menolak yang namanya keselamatan itu bagi mereka. Yesus sangat sedih. Arti Yerusalem sebenarnya berasal dari kata Ibrani, Salem atau Shalom yang berarti kota damai, tetapi mereka tidak memiliki damai sejati. Kristus yang adalah Raja Damai datang kepada kota yang damai, tetapi kota damai sendiri menolak yang namanya Raja Damai Bapak Ibu. Itu yang membuat hati Yesus sangat sedih. Itu yang membuat hati Yesus sangat mengeluhkan mereka, sangat menangisi mereka. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan melempari mereka dengan batu. Yesus, saya katakan Yesus sangat peduli dengan Yerusalem. Yesus ingin menyelamatkan Yerusalem, tetapi Yerusalem tidak mau diselamatkan. Yerusalem sebenarnya kota yang sangat dikasihi oleh Tuhan, tetapi sayangnya kota yang dikasihi itu mereka buta huruf, mereka buta, tidak pernah melihat bagaimana keselamatan itu sedang terjadi dalam hidup mereka. Saya katakan sekali lagi, Yesus atau Tuhan menangisi Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada 3 uraian penjabaran khotbah yang akan kita bahas pada hari ini mengenai judul ketika Tuhan menangisi Yerusalem. Ada 3 uraian penjabaran khotbah yang akan kita bahas dengan topik ketika Tuhan menangisi Yerusalem. Yang pertama adalah jangan menangisi Tuhan. Perhatikan nanti dalam Lukas 23 ayat 38. Yang kedua, tangisilah dirimu. Masih di dalam Lukas 23 ayat 28, tetapi nanti di kalimat kedua dan ketiga dia berbeda. Dan yang ketiga, poin yang ketiga adalah berbaliklah kepada Allah. Yakobus pasal 4 ayat 8 dan 9. 3 hal ini mendukung topik khotbah kita pada hari ini ketika Yesus menangisi Yerusalem. Topik yang pertama adalah jangan menangisi Tuhan. Perhatikan dalam Lukas 23 ayat 28.
Lukas 23 ayat 28. Biar lebih jelas, perhatikan satu ayat di atas, yaitu ayat 27, kemudian 28. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku." Dikatakan dalam nats ini, ada banyak putri-putri Yerusalem, mereka yang ikut mengantarkan Yesus dari dari tempat yang namanya Getsemani ke Golgota. Mereka hanya memiliki belas kasihan, tetapi mereka sendiri tidak mau menerima Yesus, Bapak Ibu. Mereka hanya mau ikut-ikutan, mereka hanya merasa iba, tetapi mereka sendiri sebenarnya perlu diselamatkan. Mereka hanya menangisi Yesus. Mereka berpikir bahwa Yesus ini adalah orang yang salah. Mereka beranggapan ketika mereka menangis, sesungguhnya Yesuslah yang bersalah. Ada banyak kita mungkin sering menangisi Tuhan. Tuhan, keadaan saya kenapa seperti ini? Semua karena Tuhan. Tuhan, kenapa saya selalu perekonomian demikian? Semua karena Tuhan. Tuhan, kenapa usaha saya selalu bangkrut? Semua karena Tuhan. Ada banyak mungkin kita seperti orang putri-putri Yerusalem. Mereka hanya mengalahkan Tuhan. Mereka hanya menangisi Tuhan, Bapak Ibu. Bahkan dalam tema renungan kita kalau 2 atau 3 bulan ke belakang di tempat ini, ketika 2 pagi atau 1 hari di pelataran Tuhan, judulnya apa? Jangan menampar. Kenapa engkau menampar aku? Ini adalah alasan atau bukti bahwa orang-orang sering menangisi Tuhan, orang-orang sering menampar Tuhan, Bapak Ibu. Dengan menyalahkan Tuhan, engkau sedang menampar Tuhan. Dengan mungkin bersungguh-sungguh dengan keadaanmu, bersungguh-sungguh dengan keadaan kehidupanmu, engkau sedang menangisi Tuhan. Tetapi Yesus katakan, jangan menangisi aku. Yesus tahu bagaimana dia harus berbuat sesuatu. Yesus tahu bagaimana dia harus melakukan sesuatu. Yesus tahu bagaimana visi misi yang harus dia tuntaskan untuk menyelamatkan kita. Makanya dikatakan jangan menangisi Tuhan. Jangan menangisi aku, putri-putri Yerusalem. Kenapa? Karena putri-putri Yerusalem, mereka hanya ikut-ikutan, Bapak Ibu. Mereka semua berkumpul melihat bagaimana Yesus disiksa. Bagaimana Yesus dicambuk. Bagaimana nanti Yesus disalibkan. Tetapi mereka sendiri sebenarnya menolak ketika mungkin Yesus memberitakan kabar baik kepada mereka. Mereka menolak bagaimana Yesus untuk menyelamatkan mereka. Mereka tidak mau peduli, yang penting mereka, wah kasihan banget ini orang. Kasihan juga dia dicambuk. Kasihan juga dia dimahkotai duri. Kasihan juga dia, kenapa dia disiksa demikian. Mereka, saya katakan mereka menangisi Tuhan. Dan dikatakan Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak perlu yang namanya pembelaan. Tuhan tidak perlu yang namanya air matamu, Bapak Ibu. Seringkali manusia, bahkan terbukti bagaimana Raja Pilatus, dia mencuci tangan. Mencuci tangan berarti dia tanda tak bersalah. Sepenuhnya salahnya Tuhan. Seringkali manusia demikian, dia bercuci tangan, membuktikan dia tanda tak bersalah. Ini yang dilakukan Raja Pilatus. Tapi apa yang dikatakan? Ketika Raja Pilatus mencuci tangan, menyalahkan Tuhan, bahkan rakyat berseru, biarlah dia disalibkan dan darahnya tertumpah atas kami dan anak-anak kami. Apa yang mereka katakan? Ternyata itu menjadi kenyataan. Saya katakan tahun 70 yang tadi, bagaimana Raja Titus memperandakan Yerusalem, baik anak-anak, baik orang dewasa, sehingga mereka tercerai-berai karena apa? Akibat mulut mereka. Ini yang sudah dikatakan bahwa ini yang sudah diprediksi Yesus. Kenapa Yesus menangisi mereka? Bahwa kota ini akan dihancurkan, bahwa kota ini akan menjadi kota yang sunyi, bahwa kota ini akan menjadi kota yang tidak ada damai. Sampai sekarang peperangan tetap terjadi di kota ini, Bapak Ibu. Jangan menangisi Tuhan. Sekali lagi saya katakan, jangan menangisi Tuhan. Tuhan tahu apa yang ia lakukan. Karena ia peduli kepada saya dan saudara. Tuhan tahu apa yang ia kerjakan. Karena ia ingin menyelamatkan saya dan saudara. Sehingga kita pun melalui gerakan Komsel yang ke depan akan dibuka. Biarlah kita menyelamatkan jiwa-jiwa. Biarlah kita peduli kepada jiwa-jiwa
Yang terutama, selamatkan dulu pribadimu. Selamatkan dulu anak-anakmu. Maka dikatakan, tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Yang pertama, selamatkan keluargamu. Sehingga nanti tidak menjadi halangan ketika saudara membawa kabar baik kepada tetangga saudara. Kalau mungkin tetangga saudara atau keluarga saudara, suami istri ribut, anak-anak ribut, bagaimana saudara memperkatakan kabar baik, saudara yang melihat keadaan kita sudah menolak duluan. Kita perlu diselamatkan, maka kita pun menyelamatkan orang lain. Dikatakan Tuhan peduli dengan Yerusalem, dan Yerusalem adalah gambaran saya dan saudara, maka kita pun peduli kepada orang lain. Itu yang kedua, jangan menangisi Tuhan. Itu yang pertama, jangan menangisi Tuhan. Yang kedua adalah tangisilah dirimu. Topik yang kedua mengenai khotbah ketika Tuhan menangisi Yerusalem. Yang kedua, tangisilah dirimu. Masih di Lukas pasal 23 ayat 28, tetapi di kalimat yang ketiga. Dikatakan, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu. Melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anak. Poin yang kedua adalah tangisilah dirimu. Jangan pernah menangisi Tuhan, poin yang pertama. Tangislah dirimu. Jangan hanya kau berkata bahwa seolah-olah ini sepenuhnya karena kesalahan Tuhan. Tetapi ketika engkau menangisi dirimu, engkau akan berpikir, ini kenapa bisa terjadi? Ini mengapa bisa demikian? Karena apa? Ketika kita berpikir, ketika kita merenungkan, ketika kita menangisi diri sendiri, disitulah kita tahu kenapa kita salah. Dikatakan dalam nats ini, jangan menangisi Tuhan, tetapi tangislah dirimu dan anak-anak. Memang saya katakan saudara, bahwa manusia itu memang cenderung dengan suka menyalahkan orang. Dari zaman Adam dan Hawa, ketika Allah datang ke Taman Eden, dikatakan kenapa engkau memakan buah itu? Adam itu berkata, Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang membujuk aku. Ketika perempuan itu ditanya, perempuan itu menjawab, ular yang ada di situ, dia yang membujuk aku. Saya katakan memang bahwa manusia itu cenderung suka menyalahkan. Cenderung suka bagaimana dia mengamankan diri sendiri. Mereka lupa, dikatakan bahwa tangisilah dirimu. Artinya, merenunglah kenapa sesuatu bisa terjadi. Merenunglah kenapa sesuatu bisa salah. Merenunglah kenapa kita bisa terjadi demikian. Poin yang kedua, tangisilah dirimu. Jangan pernah menangisi keadaan. Jangan pernah menangisi situasi. Memang dunia sedang diprediksi akan mengalami kehancuran ekonomi massal, Bapak Ibu. Saya katakan kembali, tangisilah dirimu, jangan menangisi Tuhan. Mulai sekarang, saudara harus bijak mengatur keuangan. Saudara harus bijak mengatur keluarga. Saudara harus bijak memanage keuangan, Bapak Ibu. Memanage bagaimana pengeluaran dan pemasukan, Bapak Ibu. Dunia sedang mengalami yang namanya krisis. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kalau kembali kita menerima firman Tuhan, kita hidup dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak seperti Yerusalem. Mereka yang diperak-perendakan, mereka yang dibinasakan, mereka yang berserak karena apa? Mereka menolak Tuhan. Dan termasuk ketika kita menerima firman Tuhan, dari firman ini, dari depan ini, ketika kita menerima firman Tuhan, itu sama saja bahwa kita sedang menyelamatkan diri sendiri. Tetapi ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan dari sini, Bapak Ibu, engkau sudah menolak duluan, sudah bertolak belakang dengan kehidupan saudara, sama dengan Yerusalem. Itu mereka sudah sedang menolak yang namanya nabi-nabi yang memberitakan kabar baik. Sehingga saya mengajak kita, setiap kebenaran firman Tuhan kita akan lakukan. Bahkan mengenai pembacaan firman Tuhan rutin, satu pasal setiap hari, itu kita harus lakukan, Bapak Ibu. Gembala hari Minggu kemarin mengatakan jangan pernah kehilangan di dalam gereja. Jangan merasa terhilang di dalam gereja. Karena seperti demikian di Yerusalem. Mereka raja damai, mereka kota damai, tetapi mereka sendiri tidak ada damai. Mereka sedang kehilangan kedamaian. Demikian dengan kita. Jangan kita sebagai jemaat Tuhan, kita kehilangan yang namanya damai sejahtera.
Jangan kita kehilangan yang namanya kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah terhilang dalam gereja. Jangan pernah terhilang dari penyampaikan firman Tuhan. Bahkan pembacaan firman Tuhan setiap hari. Itu yang kedua dari 3 poin ketika Tuhan menangisi Yerusalem. Yang ketiga saudara, ini yang terakhir. Saudara percayalah kalau saya katakan yang terakhir, saudara langsung yang tadinya sudah terkantuk langsung terbangun. Yang ketiga adalah, poin yang ketiga adalah berbaliklah kepada Allah. Perhatikan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 8 dan 9. Berbaliklah kepada Allah. Perhatikan dalam Yakobus pasal 4 ayat 8 dan 9. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Ayat 10 saya bacakan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Saya katakan poin yang ketiga adalah berbaliklah kepada Allah. Dikatakan mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saudara, bahwa rumah Tuhan adalah rumahmu Bapak Ibu. Saya katakan bahwa gereja adalah rumahmu. Kalau saudara di rumah, ketika mungkin orang tuamu marah kepada saudara, mungkin saudara dalam satu hari itu mungkin saudara keluar dari rumah. Tetapi percayalah, ketika saudara sudah baikan, saudara tidak akan lari kemana-mana. Saudara pasti akan kembali ke rumah. Saudara sama saudara. Mungkin saudara hari ini banyak pergumulan. Mungkin saudara hari ini banyak tantangan. Tetapi saya katakan kembalilah ke rumahmu. Datanglah ke rumah Tuhan. Dikatakan mendekatlah kepada Allah. Dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan tahirkanlah tanganmu. Ini berhubungan dengan orang-orang Yerusalem yang tadi. Ketika tangan-tangan mereka suka membunuh. Ketika tangan-tangan mereka suka melakukan kekerasan. Ketika tangan-tangan mereka suka melempari batu. Orang-orang yang diurapi. Orang-orang yang diutus. Dikatakan tahirkanlah tanganmu. Mungkin saudara tidak membunuh. Mungkin saudara tidak melakukan sesuatu yang melempari orang. Tetapi mungkin dalam rumah tangga. Ketika tanganmu mungkin terlalu lancang kepada istri dan anak-anakmu. Saya katakan tahirkanlah tanganmu. Tetapi jangan berprasangka buruk bagi saya Bapak Ibu. Saya tidak mengajarkan Bapak Ibu ketika anak-anakmu mungkin sedikit tanda nakal. Saudara jadi membiarkan, tidak Bapak Ibu. Anak-anak perlu disiplinkan. Orang yang dalam keluarga perlu didisiplinkan. Tetapi saya katakan tahirkanlah janganmu. Jangan engkau memukul dia. Karena engkau ingin membinasakan anakmu. Jangan engkau memukul dia karena semua karena emosimu kepada anak-anakmu Bapak Ibu. Tetapi tahirkanlah tanganmu dikatakan. Ketika engkau mendisiplinkan anakmu. Ketika engkau memukul anakmu. Lakukanlah itu karena engkau mengasihi dia. Jangan pernah ada kekerasan dalam rumah tangga. Jangan pernah ada yang namanya kekerasan antara suami dan istri Bapak Ibu. Ketika suami istri ribut, saya katakan bahwa otomatis firman Tuhan itu, berkat Tuhan itu, untuk memberkati Bapak Ibu, itu sangat susah. Tetapi ketika ada kedamaian di dalam suami dan istri, maka di sanalah berkat Tuhan dinyatakan. Dikatakan mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Saudara, tahun 2012, saya di Jakarta, istri saya di Bali. Kalau dia tidak mendekat ke Jakarta, maka dia tidak akan menikahi saya. Kalau sebaliknya, saya tidak akan menikahi dia. Maka yang namanya perlu kita mendekat kepada Allah. Supaya apa? Kita dipersatukan dengan Allah. Supaya apa? Kita diperdamaikan dengan Allah. Supaya apa? Dikatakan ayat yang ke-10. Supaya kamu ditinggikannya. Supaya apa? Dikatakan supaya engkau ditinggikan oleh Allah. Bahkan dikatakan supaya Allah pun mendekat kepadamu Bapak Ibu.
Ini poin yang ketiga, berbaliklah kepada Allah. Sekalipun mungkin saya katakan beberapa atau masa lalu saudara mungkin tidak begitu baik atau begitu buruk. Saya katakan mulai hari ini ke depan berbaliklah kepada Allah. Kita yang out-outan beribadah, rajinlah beribadah Bapak Ibu. Kita mungkin yang malas-malasan berdoa, rajinlah untuk berdoa. Kita mungkin yang jarang membaca firman, kembalilah kepada firman Tuhan. Dan saya katakan sekali lagi bahwa rumah Tuhan, gereja Tuhan adalah rumahmu. Engkau bermasalah sehebat apapun, tetap kembali ke rumah Tuhan. Engkau bermasalah sehebat apapun, tetap kembali ke rumah Tuhan. Inilah 3 poin mengenai topik kita pada hari ini. Ketika Tuhan menangisi Yerusalem. Yang pertama, jangan menangisi Tuhan. Yang kedua, tangisilah dirimu. Dan yang ketiga, berbaliklah kepada Allah. Fokus firman Tuhan saya tutup dengan kesimpulan. Tangisilah dirimu. Janganlah menangisi Tuhan. Dan berbaliklah kepada Allah. Maka dia akan berbalik kepadamu. Pemain musik dan singers boleh maju ke depan. Sekali lagi firman Tuhan saya simpulkan. Saya tutup dengan kesimpulan. Tangisilah dirimu. Janganlah menangisi Tuhan. Dan berbaliklah kepada Allah. Maka dia akan berbalik kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami tahu ketika Tuhan menangisi Yerusalem adalah bukti kepedulian Tuhan kepada jiwa-jiwa. Adalah karena Tuhan ingin menyelamatkan mereka. Tetapi mereka bertolak dengan apa yang Tuhan lakukan. Bapa, biarlah Tuhan di tempat ini. Ketika firman Tuhan yang disampaikan. Ketika kabar baik disampaikan. Biarlah hati kami terbuka. Biarlah hati kami menerima ya Tuhan. Supaya hidup kami tidak tercerai-berai. Tetapi kami Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tetapi kami ada di dalam Tuhan. Seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Demikianlah kami Tuhan. Supaya kami tetap ada di dalam Tuhan. Angkat pujian sering ku tak mengerti. Jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah selesai disampaikan. Tapi biarlah Allah Roh Kudus yang berkata-kata bagi kami sekalian. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribut